Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi kita masih membahas tentang buku reformasi pajak dari Kementerian Keuangan. Rekan hebat tinggal pasang saja earplug dan kita bisa beraktivitas sambil mendengarkan materi tentang pajak. Nah, hari ini kita masuk ke bab 14, reformasi jilid ketiga. Berbagai upaya memudahkan wajib pajak. Menjelang reformasi pajak jilid kedua berakhir pada 2016, penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan belanja negara memang terus meningkat, tapi DJP tetap kesulitan mencapai target 100%. Penerimaan pajak dalam APBN 2014 misalnya mencapai 1.146,87 triliun, naik 6,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi capaian pada 2014 tersebut hanya 92,04% dari target. Setahun kemudian, kondisinya tidak banyak berubah. Realisasi penerimaan pajak dalam APBN 2015 naik 8,16%, menjadi 1.240,42 triliun. Tapi raihan itu hanya 83,29% dari target. Lebih dari persoalan tersebut, yang cukup mengkhawatirkan adalah penurunan rasio pajak atau tax ratio. Pada 2012, rasio pajak Indonesia masih 14%, namun 3 tahun kemudian sudah tinggal 11,6%. Bahkan rasio pajak pada 2016 hanya 10,8%. Kondisi tersebut di atas yang melandasi Ditjen Pajak menggelar reformasi pajak jilid ketiga yang dimulai pada 2016. Reformasi jilid ketiga berfokus pada pencapaian administrasi pajak yang efisien untuk meningkatkan kualitas layanan kepada BP dan sekaligus memperluas basis pajak dengan berlandaskan pada 5 pilar, yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi. Dua langkah besar yang dilakukan Ditjen Pajak pada periode ini adalah membuat aplikasi Taxpayer Account atau TPA modul Revenue Accounting System atau RAS, dan Business Development Services atau BDS untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Ditjen Pajak membangun aplikasi TPA modul RAS untuk memperkuat sistem informasi dan basis data di Ditjen Pajak, sedangkan BDS UMKM dibuat untuk memperluas basis pajak atau ekstensifikasi perpajakan. TPA modul RAS real-time dan andal. Dalam sebuah dokumen di Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Ditjen Pajak diketahui bahwa data WP pada saat dokumen itu ditulis pada Oktober 2015 masih terfragmentasi dan memiliki banyak redundansi, sehingga menyulitkan proses pemecahan masalah, perubahan sistem, atau pengembangan sistem baru. Pada basis data WP yang ada saat ini masih memungkinkan terjadinya kesalahan seperti duplikasi, ketidaklengkapan, dan kesalahan data WP. Demikian ditulis dalam dokumen tersebut. Padahal praktek terbaik, administrasi pajak menyatakan bahwa manajemen data WP akan efektif jika sistem administrasi pajak tersebut sudah terintegrasi dengan sistem basis data rekening WP yang dapat diandalkan. Dampak dari masih terpisah-pisahnya data WP adalah KPP melakukan pengumpulan data, mengkompilasinya, dan mengentry data secara manual. Hal ini jelas menimbulkan biaya akibat waktu yang terbuang. Pada 22 Desember 2015, Pelaksana Tugas Ditjen Pajak Ken Dwi Jugiastiadi menandatangani Peraturan DJP Nomor Per 46 2015 tentang cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 sampai 2019. Cetak biru ini berisi tentang
Perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Ditjen Pajak selama kurun 2015-2019. Dalam pengantar cetak biru tersebut, Ken mengatakan bahwa peran penerimaan pajak dalam APBN dalam periode 2005-2015 selalu di atas 50%. Seiring dengan meningkatnya peran pajak dalam pembangunan negeri ini, tuntutan untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya pun ikut meningkat, tulis Ken. Karena itu, sudah sepantasnya seluruh aparat pajak ikut menjaga pencapaian penerimaan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. Ken menambahkan, layanan administrasi pajak tersebut harus mudah, murah, cepat, aman, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi. Peran TIK di DJP pun tidak lagi terbatas sebagai sarana pendukung, tapi juga perlu menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pelayanan administrasi pajak yang andal dan dapat dipercaya, kata Ken lagi. Selama itu, Ditjen Pajak sudah menyediakan TIK dalam bentuk sistem informasi DJP dan helpdesk layanan bantuan teknis terkait. Selain itu, DJP juga menyediakan aplikasi pendukung seperti AproWeb, aplikasi portal DJP, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya untuk kebutuhan tertentu. Aplikasi-aplikasi tersebut mengadopsi arsitektur client server yang berbasis web sehingga dapat diakses lewat infrastruktur jaringan komunikasi internal DJP. Namun demikian, berbagai sistem informasi dan aplikasi tersebut masih terpisah-pisah. Di samping itu, beberapa aplikasi yang diharapkan ada masih belum dibuat atau masih sedang dikembangkan. Cetak biru TIK diharapkan bisa menjadikan semua data, sistem informasi, aplikasi menjadi satu kesatuan untuk mendukung dan selaras dengan rencana strategis Ditjen Pajak. Karena itu, rencana strategis TIK dirancang dengan melihat 3 perspektif utama, yaitu perspektif stakeholder atau pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, perspektif proses internal atau internal proses, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth perspective, kemudian sasaran-sasaran strategis yang dikembangkan dalam cetak biru TIK harus mampu memenuhi kebutuhan dan sasaran para pemangku kepentingan dan sekaligus pimpinan Ditjen Pajak. Dari perspektif proses internal, ada 3 sasaran yang harus bisa dipenuhi dalam pengembangan TIK Ditjen Pajak, yakni pengembangan sistem informasi terpadu, peningkatan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan berkualitas, serta peningkatan kualitas layanan TIK, sehingga bisa tercipta sistem teknologi informasi dan komunikasi Ditjen Pajak yang terintegrasi. Untuk itu diperlukan SDM yang kompetitif dan organisasi yang andal yang akan terus bertumbuh dan belajar. Dalam cetak biru disebutkan bahwa ada 4 pilar yang menjadi panduan dalam pengembangan TIK Ditjen Pajak, yakni social business, mobility, cloud computing, dan big data analytic. Berdasarkan pilar sosial bisnis, data dan informasi tidak lagi terbatas pada sumber-sumber formal, tapi juga sumber informasi informal yang bisa diandalkan untuk menggali potensi pajak. Pilar mobility memiliki orientasi mobile first. Layanan kepada WP tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Layanan pajak berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung APBN. Itu sebabnya perubahan layanan menjadi sebuah keniscayaan. Cloud computing akan bisa mengerahkan pengembangan TIK di Ditjen Pajak menjadi lebih fleksibel, sehingga ketersediaan layanan TIK Ditjen Pajak dari hulu ke hilir dapat dengan mudah beradaptasi pada perubahan kebutuhan. Demikian ditulis dalam cetak biru. Pilar keempat, Big Data Analytic. Saat ini menjadi tren baru dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Big data yang dimiliki Ditjen Pajak sangat memungkinkan aparat pajak menggali potensi pajak, sekaligus mencegah penggelapan pajak. Pilar Big Data Analitik akan memperkuat proses analitik yang selama ini sudah dilakukan di DJP dengan menyediakan dan memanfaatkan Big Data, baik basis data yang terstruktur maupun data dari medsos atau dari sumber data eksternal yang tidak terstruktur.
Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP tahun 2015-2019 menjadi awalan untuk mewujudkan TIK sebagai motor penggerak, tidak lagi sekedar pendukung peningkatan layanan pajak. Ada 5 layanan di bidang TIK yang menjadi fungsi Ditjen Pajak, yakni layanan sistem informasi administrasi pajak, layanan sistem informasi pendukung organisasi, layanan terkait stakeholder, layanan analisis data, dan layanan dukungan teknis TIK. Taxpayer Account Module Revenue Accounting System (TPA) modul RAS merupakan salah satu bagian dari layanan sistem informasi administrasi perpajakan di bidang pengawasan. Sampai cetak biru TIK 2015 sampai 2019 ditetapkan. Pada akhir Desember 2015, Ditjen belum memiliki aplikasi Taxpayer Account. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan WP melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya, sesuai dengan prinsip self-assessment. Melalui aplikasi Taxpayer Account, WP dapat mengakses data-data perpajakannya sendiri, mulai dari riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, hingga utang pajak atau piutang pajak. Nantinya aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur tax clearance yang dapat dimanfaatkan pegawai Ditjen Pajak atau WP untuk memeriksa tunggakan pajaknya. Menurut Cetak Biru, perancangan aplikasi Taxpayer Account dimulai pada 2016 dengan membuat perencanaan dan kajian untuk menentukan proses bisnis, termasuk kajian dengan pihak ketiga terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yang akan digunakan. Selain itu, pada tahap pengembangan juga akan ditentukan fitur-fitur yang dianggap perlu untuk masuk ke dalam pengembangan aplikasi. Pada 2017, aplikasi ini sudah memasuki tahap implementasi. Diharapkan, aplikasi Taxpayer Account sudah dapat digunakan oleh WP di seluruh Indonesia untuk mengakses data pajak sendiri berupa aktivitas pembayaran pajak, pelaporan SPT, utang piutang pajak, dan produk hukum lainnya dari kantor pajak. Setelah implementasi, aplikasi Taxpayer Account dapat menjadi kontrol pengawasan kantor pajak terhadap aktivitas WP. Aplikasi Taxpayer Account ini terdiri dari 3 modul, yakni modul Revenue Accounting System atau RAS, Potential Revenue atau PR, dan Taxpayer Profile atau TP. Modul RAS dan PR merupakan aplikasi yang berfokus pada pengelolaan informasi untuk kalangan internal Ditjen Pajak. Sementara itu, modul TP dimanfaatkan untuk pengelolaan pelayanan informasi kepada WP. Ketiga modul ini saling terkait menyajikan data yang valid, baik bagi Ditjen Pajak maupun WP. Masalahnya seperti disinggung di bagian terdahulu, upaya mewujudkan aplikasi Taxpayer Account ini tidaklah mudah karena sistem yang ada di Ditjen Pajak sama sekali tidak mendukung usaha tersebut. DJP yang sebesar ini tidak memiliki sistem akuntansi yang benar pada waktu itu. Akuntansi modern belum dipakai, kita belum bisa membuat laporan keuangan yang real-time, kata Agung Sumaryawan, saat itu menjadi Kepala Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, seperti dikutip dari buku cerita di balik reformasi pajak. Melihat kondisi yang tidak ideal tersebut, Agung bersama timnya kemudian memfokuskan diri pada Taxpayer Accounting modul Revenue Accounting System. Meskipun demikian, ternyata tidak mudah juga menyelesaikan proyek yang digagas Suryo Utomo ketika masih menjadi staf ahli Menkeu bidang kepatuhan pajak. Upaya ini tidak mudah karena melibatkan banyak direktorat di Ditjen Pajak. Salah satunya Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi atau TTKI, yang kini menjadi Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah melewati banyak tantangan, Agung dan tim berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Uji coba tahap pertama dilakukan pada Juli sampai September 2018. Uji coba dilakukan di 12 KPP, masukan datang dari KPP yang dijadikan tempat uji coba dan hal ini kian menyempurnakan TPA modul RAS. Mereka selalu melaporkan selisih antara angka yang seharusnya dengan yang tercatat dalam sistem, kata Asri Widyastuti, pelaksana di Direktorat TPB sekaligus anggota tim TPA modul RAS, seperti dikutip dari buku cerita di balik reformasi pajak. Setelah mendapatkan banyak masukan selama uji coba tahap pertama, tim TPA modul RAS melakukan uji coba tahap kedua di 33 KPP dalam kurun waktu Oktober sampai Desember 2018.
dan uji coba ketiga dijalankan di 34 KPP sepanjang 2019. Surya Utomo yang kemudian diangkat menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019, akhirnya meluncurkan aplikasi TPA Modul RAS secara nasional pada 1 Juli 2020 di Aula Cakti Budi Bakti, Gedung Mari Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak. Hari ini, kita sudah meluncurkan satu modul dari 3 modul TPA yang khusus mencatat penerimaan pajak. Kita luncurkan per 1 Juli karena adanya kebutuhan DJP untuk bisa mengetahui persis penerimaan dan hak penerimaan negara, kata DJP Surya Utomo dalam acara peluncuran TPA Modul RAS. Aplikasi ini akan dimanfaatkan mulai dari KPP hingga Kantor Pusat Ditjen Pajak. Aplikasi TPA Modul RAS akan melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi pajak seperti pendapatan pajak, utang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak. Pencatatan ini bersifat otomatis dan real-time, sehingga informasinya akurat dan valid. Surya Utomo juga telah menerbitkan aturan pelaksanaan yang terutang dalam Surat Edaran DJP nomor SE 38/2020. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa aturan tersebut akan menciptakan keseragaman pelaksanaan implementasi di tingkat kantor pusat DJP, kantor wilayah DJP, dan KPP. Selain itu juga memberikan pedoman mengenai tugas dan kewenangan pejabat ataupun pihak yang ditunjuk sesuai dengan perannya dalam penerapan aplikasi TPA Modul RAS. Penerapan aplikasi ini merupakan tonggak penting dalam pembaruan sistem inti administrasi pajak atau Cortex. Surat edaran tersebut juga memerinci tugas dan kewenangan setiap bagian di Ditjen Pajak, mulai dari Sekretariat Ditjen Pajak, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Data dan Informasi Pajak, hingga Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur di tingkat kantor pusat Ditjen Pajak, dan juga di level Kanwil Pajak. Tidak ada direktorat yang tidak terlibat dalam penerapan TPA Modul RAS. Direktorat TPB misalnya masih memiliki tugas yang cukup berderet meskipun proyek TPA Modul RAS dinyatakan selesai. Direktorat ini masih dibebani tugas melaksanakan pengembangan proses bisnis terkait TPA Modul RAS, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis terkait TPA Modul RAS, dan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis terkait TPA Modul RAS. Berdasarkan surat edaran tersebut, TPA Modul RAS merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry atas setiap transaksi pajak. Transaksi yang dicatat antara lain pendapatan pajak atau laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, utang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak. Pendek kata, aplikasi TPA Modul RAS dapat membantu otoritas pajak dalam penyusunan laporan keuangan serta menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai saldo hak dan kewajiban pajak. Memperluas basis pajak dengan membina UMKM. Pada 27 April 2015, DJP Sigit Priadi Pramudito menerbitkan keputusan DJP nomor Cap 95/2015 tentang rencana strategis DJP. Keputusan ini merupakan amanat dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 466/01/2015 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2015 sampai 2019. Dalam diktum kelima, disebutkan bahwa Ditjen Pajak wajib menetapkan keputusan tentang rencana strategis Ditjen Pajak 1 bulan setelah rencana strategis Kemenkeu ditetapkan. Dalam keputusan Ditjen Pajak nomor 95/2015 disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh DJP terkait dengan masih rendahnya tax ratio antara lain disebabkan oleh sempitnya basis pajak, rendahnya tingkat kepatuhan WP, low tax compliance, dan masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil. Data yang ada di Ditjen Pajak memang menunjukkan hal itu. Tax ratio atau rasio pajak pada 2014 memang masih rendah dan cenderung menurun seperti disebutkan di bagian awal di bab ini. Salah satunya karena tingkat kepatuhan WP yang masih rendah. Data Ditjen Pajak menunjukkan tingkat kepatuhan formal WP selama 2012-2014 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan Ditjen Pajak. Hal itu bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Persentase realisasi kepatuhan formal WP.
Data yang lebih detail bisa dilihat di tabel 2 di bawah ini. Jumlah WP dan tingkat kepatuhan memang terus meningkat dalam periode 2012-2014, tapi pergerakan kenaikannya relatif lambat. Persentase kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh. Karena itulah, dalam rencana strategis Ditjen Pajak pada 2015-2019 mencanangkan ekstensifikasi perpajakan melalui pendekatan end-to-end dan penajaman ekstensifikasi WP dengan menjangkau ekonomi informal. Hal ini termaktub dalam inisiatif Rencana Strategis 5. Dalam lampiran rencana strategis tersebut dituliskan bahwa ekonomi informal atau sektor informal merupakan suatu bagian dari perekonomian yang tidak terdeteksi dalam sistem ekonomi atau terlewat dalam penghitungan produk domestik bruto. Dalam berbagai literatur ekonomi, ekonomi informal ini juga sering disebut sebagai underground economy, unofficially economy atau black economy. Sri Juli Astianti Samuda, peneliti BPS, yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menyebutkan dalam artikelnya Underground Economy in Indonesia di Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan bahwa selama periode 2001-2013, rata-rata besarnya underground ekonomi di Indonesia mencapai 94,14 triliun, sekitar 8,33% dari PDB Indonesia untuk setiap triwulannya. Sebagai konsekuensinya, para pelaku ekonomi informal tidak membayar pajak, sebagaimana para pelaku ekonomi lainnya di sektor formal. Dalam penelitian Sri Juli Asdianti, dari nilai ekonomi informal di atas, potensi pajak yang hilang rata-rata mencapai 11,17 triliun, atau sekitar 1% dari rata-rata PDB Indonesia per triwulannya. Sebuah jumlah yang sangat besar karena jika disetahunkan jumlahnya bisa mencapai 44,69 triliun. Ditjen sangat menyadari potensi yang hilang tersebut dalam rencana strategis 2015-2019. Disebutkan bahwa usaha tersebut tidak dapat dikenakan pajak dan tidak dapat diawasi kegiatan bisnisnya oleh pemerintah. Mayoritas pelaku sektor informal ini adalah UMKM. Mengutip World Bank Enterprises Survey 2019, hanya 1 dari 4 UMKM di Indonesia terdaftar secara formal. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia diakui sangat besar, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi pada 97-98. Sejumlah kalangan, salah satunya Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa sektor informal mampu menjadi penopang perekonomian nasional ketika banyak perusahaan besar atau konglomerat serta perbankan tumbang akibat utang yang besar. Jumlahnya juga sangat besar, diperkirakan saat ini ada 64 juta pelaku usaha UMKM. Meskipun jumlahnya besar dan memiliki peran yang besar, kontribusinya dalam penerimaan pajak masih kecil. Disebutkan dalam rencana strategis tersebut bahwa Ditjen telah melakukan usaha ekstensifikasi atau perluasan basis pajak dan juga intensifikasi atau penggalian potensi pajak terhadap WP UMKM. Tapi upaya tersebut belum bisa dilakukan secara optimal. Jumlah WP UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi pajak masih sangat kecil. Karena itulah inisiatif strategis tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan penanganan WP UMKM secara komprehensif melalui pendekatan end-to-end approach untuk meningkatkan jumlah WP dan kepatuhan pajak UMKM secara signifikan. Realisasi dari inisiatif tersebut adalah program BDS UMKM, Business Development Services untuk UMKM. Program ini dimulai pada 2015. Dalam surat edaran Ditjen Pajak nomor SC13/2018 tentang petunjuk pelaksanaan program Business Development Services disebutkan bahwa program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada WP UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau awareness, keterikatan atau engagement, dan kepatuhan atau compliance terhadap pajak. Pembinaan UMKM ini dilaksanakan di KPP 2 kali setahun atau sekali per semester.
Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan WP UMKM berdasarkan potensi ekonomi UMKM pada wilayah kerjanya masing-masing. Kegiatan pembinaan ini bisa dilaksanakan oleh KPP sendiri, BDS independen, bisa juga bekerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan atau pihak lain. BDS pola kerjasama. Materi BDS dibagi dalam dua kelompok, yakni Menteri Perpajakan yang meliputi pendaftaran WP, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak, serta materi pembinaan. Materi pembinaan dimulai dengan pencatatan atau pembukuan, baik secara manual maupun berbasis aplikasi